Nuclear Magnetic Resonancy (NMR) atau resonansi magnet inti digunakan untuk menentukan struktur senyawa organik dengan prinsip dasar absorpsi radiasi elektromagnetik dengan frekuensi radio oleh inti atom. Ketika inti terkena radiasi elektromagnetik dengan frekuensi tertentu, biasanya dalam rantang radio, di mana mereka dapat menyerap energi dan bertransisi antara keadaan energi yang berbeda. Selanjutnya, setiap inti atom memiliki sifat yang unik, termasuk spin, muatan, dan lingkungan kimia yang berbeda, sehingga menghasilkan informasi yang berbeda dalam spektrum tergantung tingkatan energinya. Prinsip dasar HNMR. Prinsipnya didasarkan pada penyerapan gelombang radio oleh inti-inti tertentu dalam molekul organik apabila molekul tersebut berada dalam medan magnet yang kuat. Suatu inti atom yang memiliki bilangan spin inti, ketentuannya setiap inti atom yang dianalisis dengan NMR intinya harus aktif. Apabila inti atom memiliki nilai proton atau neutron yang bilangannya ganjil. Untuk NMR, kita akan membahas mengenai spin inti. Nilai spin inti ini ada yang setengah, 1, 3/2, dan 5/2. Sehingga atom yang bermuatan, ia memiliki nilai spin inti tertentu dan berotasi di sumbunya masing-masing dengan menghasilkan suatu medan magnet. Dapat kita lihat pada tabel NMR aktif, bahwasannya di mana hidrogen itu memiliki nilai isotop 1 dan memiliki nilai spin setengah. Skema spektrofotometer HNMR. Yang pertama, itu larutan cuplikan dimasukkan ke dalam tabung berputar dalam medan magnet. Lalu, sejumlah radiasi pada frekuensi radio dipancarkan ke sel yang berputar dalam medan magnet. Proton dalam senyawa akan beresonansi sambil memancarkan sejumlah energi frekuensi radio. Sehingga energi yang dipancarkan tersebut diterima oleh penerima frekuensi radio, lalu diteruskan ke detektor. Kemudian diaplikasikan dan diubah menjadi besaran terukur. Hasil pengukuran NMR proton berupa spektra NMR proton. Jenis-jenis NMR itu ada dua, yang pertama HNMR dan yang kedua adalah CNMR. Pada video presentasi ini kita akan membahas mengenai HNMR. HNMR digunakan untuk mengidentifikasikan proton atau hidrogen dan proton tetangga atau hidrogen tetangga dari suatu senyawa organik. Maksud dari proton tetangga atau hidrogen tetangga, misalnya kita punya senyawa etanol, di mana setiap senyawanya itu tentu memiliki hidrogen tidak ekivalen, di mana hidrogen tidak ekivalen adalah dianya tuh jumlah hidrogennya itu tuh tidak sama. Nah, misalnya kita lihat di sini ada CH2 dan CH3, di mana di sini karbonnya itu akan mengikat 2H, sedangkan karbon di sebelahnya itu akan mengikat 3H. Misalkan CH2 itu adalah C1 dan CH3 itu adalah C2. Jadi, misalnya alat itu mendeteksi C2, maka hidrogen tetangga dari C2 itu adalah hidrogen yang berikatan di C1. Spektrum HNMR adalah grafik antara frekuensi resonansi atau pergeseran kimia dan intensitas dari frekuensi radio yang diserap oleh sampel uji. Pada spektrum HNMR, sumbu X menunjukkan skala kimia atau biasanya dalam satuan ppm atau parts per million. Sedangkan sumbu Y itu menunjukkan intensitas sinyal atau jumlah proton yang memberikan sinyal. Setiap sinyal pada spektrum HNMR biasanya disebut sebagai puncak dan memberikan informasi tentang jumlah dan jenis proton yang berbeda dalam molekul tersebut. Dalam spektrum ini terdapat beberapa informasi yang dapat diperoleh, yaitu pergeseran kimia, integral atau integrasi, pemecahan sinyal, dan konstanta kopling. 1. Pergeseran kimia atau biasa disebut dengan chemical shift. Pergeseran kimia atau chemical shift dapat diukur dengan mengacu pada absorpsi proton senyawa referensi. Dalam prakteknya, sejumlah kecil tetrametilsilan biasanya ditambahkan ke dalam sampel sehingga dihasilkan garis absorpsi referensi standar. Dan garis absorpsi tersebut dapat dianggap sebagai titik nol. Jarak antara sinyal sampel dan sinyal referensi diberikan dalam hertz. Terdapat dua jenis pergeseran kimia, yaitu deshielded dan shielded. Pergeseran kimia dipengaruhi oleh lingkungan kimia inti atom tersebut dalam molekul, dan dapat digambarkan sebagai shielded atau terlindungi atau deshielded atau tidak terlindungi. Shielded atau terlindungi merupakan inti atom yang terlindungi, di mana ia memiliki pergeseran kimia yang rendah atau lebih ke arah yang lebih tinggi, atau downfield pada spektrum NMR. Sebaliknya, deshielded merupakan inti atom yang tidak terlindungi, di mana ia memiliki pergeseran kimia yang tinggi atau lebih ke arah yang lebih rendah atau unfilled pada spektrum NMR. Berikut adalah daerah geseran kimia proton bernilai antara 0 sampai 12 ppm, di mana di sini dapat kita lihat
Di sebelah kanan itu daerah medan tinggi atau high field, sedangkan sebelah kiri adalah daerah medan rendah atau down field. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kimia, di mana faktornya terbagi menjadi dua, yaitu faktor intermolekuler dan faktor intramolekuler. Untuk faktor intermolekuler itu terdiri dari ikatan hidrogen, temperatur, dan juga pelarut. Sedangkan pada faktor intramolekuler itu terdiri dari efek induksi, efek anisotropi, dan juga efek mesomeri. Selanjutnya itu yang kedua ada integral atau integrasi. Nah, integral ini merupakan puncak dari spektrum HNMR, itu menggambarkan jumlah relatif proton yang memberikan sinyal untuk setiap jenis proton dalam molekul. Integral ini digunakan untuk menentukan rasio molar antar proton dalam senyawa. Nah, pada contoh spektrum HNMR di samping itu terlihat perbandingan 5 dibanding 2 dibanding 3 itu sebanding dengan rasio jumlah proton pada masing-masing tipe hidrogen. Pada rasio ini itu dinyatakan sebagai integral yang mengindikasikan jumlah proton yang dimiliki oleh masing-masing puncak. Lanjut, yang ketiga itu ada pemecahan sinyal atau signal splitting. Nah, pemecahan sinyal atau signal splitting itu merupakan pemecahan sinyal yang terjadi karena adanya interaksi yang terjadi antar proton-proton yang berdekatan dalam molekul. Selanjutnya, interaksi ini dapat menghasilkan pola pemecahan yang khas, yaitu memberikan informasi tentang jumlah maupun jenis proton yang terlibat dalam interaksinya, serta hubungan jarak antar proton-proton tersebut. Selanjutnya adalah pembelahan sinyal atau splitting, di mana di sini ada kata istilah multiplex. Multiplex itu merupakan pemecahan puncak spektrum yang terbagi menjadi singlet, duplet, triplet, quartet, quintet, sektet, dan septet. Dapat kita lihat di sini, misalnya pada CH yang berwarna kuning itu, dia memiliki dua atom H tetangga, sehingga N plus 1 sama dengan 3, di mana N itu merupakan H dari tetangganya tadi, di mana hanya tadi itu kan tetangganya ada 2, sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3, dan termasuk ke dalam triplet. 4. Konstanta coupling atau coupling constant. Konstanta coupling adalah besaran yang menggambarkan kekuatan interaksi antar pasangan proton yang berdekatan dalam molekul. Konstanta coupling ini dapat memberikan informasi tentang struktur dan konformasi molekul, serta dapat digunakan untuk mengidentifikasi struktur molekul dengan lebih baik. Jenis dari konstanta coupling ada yaitu coupling fiskinal atau sering disebut sebagai coupling 3J. Terjadi antara inti atom proton yang terletak pada posisi cis atau trans dalam molekul, di mana keduanya berada pada atom karbon yang sama. Sebagai contoh, pada senyawa etil klorida, CH3CH2Cl. Coupling fiskinal terjadi antara proton metil CH3 dan proton metilen CH2 yang terletak di sampingnya. Coupling ini biasanya menghasilkan pola doublet, dua puncak pada spektrum NMR karena adanya pemecahan splitting akibat interaksi antara kedua inti tersebut. Sementara itu, coupling geminal terjadi antara dua inti proton yang berada pada atom karbon yang sama dalam molekul. Contohnya pada senyawa etana, CH3CH3. Coupling geminal terjadi antara dua inti proton metil, CH3, yang berdekatan. Coupling ini biasanya menghasilkan pola triplet, 3 puncak, pada spektrum NMR karena adanya pemecahan akibat interaksi antara kedua inti tersebut. Selanjutnya adalah menentukan struktur molekul dari spektrum HNMR, di mana di sini sudah terdapat rumus molekulnya yaitu C5H10O dan juga spektra NMR-nya. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menghitung nilai IHD, di mana nilai IHD ini digunakan untuk mengetahui ada berapa ikatan rangkap di dalam rumus molekul tersebut sehingga memudahkan kita untuk menyusun strukturnya. Adapun rumusnya yaitu IHD sama dengan setengah dikali 2 dikali dengan jumlah atom karbon pada rumus molekul ditambah 2 dikurang jumlah atom hidrogen dari rumus molekul. Jadi kita kan tadi kan mempunyai rumus molekulnya tadi C5H10O, sehingga 2 dikali 5, di mana atom C-nya itu kan jumlah atom karbonnya itu ada 5, dan juga ditambah 2 dikurang 10, di mana jumlah atom hidrogennya itu ada 10, sama dengan setengah dikalikan dengan 2 dan hasilnya 1. Jadi pada C5H10O itu kemungkinan ada satu ikatan rangkap. Nah, satu ikatan rangkap itu bisa jadi aldehid
ataupun keton. Nah, dari spektra NMR ini kita mendapatkan 3 informasi. Yang pertama itu adalah integrasi, di mana integrasi ini akan memberikan kita informasi mengenai jumlah hidrogen dalam golongannya. Dapat kita lihat pada spektra ini sudah ada integrasinya, di mana integrasinya itu ada 6H, 3H, dan juga 1H. Yang kedua adalah pergeseran kimia. Apakah mereka itu termasuk ke dalam shielding ataupun deshielding. Dan yang ketiga adalah pola multiplex. Nah, di mana pola multiplex itu ada yang singlet, duplet, triplet, dan lain sebagainya. Baiklah, kita akan masuk ke soal kita. Di mana di sini kita sudah ada 3 integrasi tadi kan, ada 6H, 3H, dan juga 1H. Baiklah, kita akan membahas mengenai 6H ini terlebih dahulu. Di mana dapat kita lihat di sini bahwasannya dianya itu spektranya ada 2 puncak nih. Yang berarti dianya itu duplet. Yang berarti dia mempunyai satu tetangga karena dianya itu kan N+1. Dimana ini kan tadi ada 2, berarti nilai N-nya ini adalah 1. Nilai N ini adalah jumlah tetangganya ya. Jadi dianya mempunyai satu tetangga. Dan karena ini nih 6H, kan gak mungkin nih kalau misalnya dianya itu CH6 kan. Nah, jadi kemungkinan dianya itu tuh mempunyai 2 gugus metil. Jadi 6H ini kemungkinan dianya tuh 2 gugus metil, di mana masing-masing metil itu kan CH3. Jadinya dianya itu ada CH3 dan CH3. Tetapi untuk posisinya kita belum tahu. Nah, selanjutnya kita ke yang 3H. Di mana 3H ini hanya mempunyai satu puncak, yang berarti dianya itu singlet dan tidak mempunyai tetangga. Balik lagi ke yang N+1 sebelumnya tadi, yang ini. Di mana N ini tadi jumlah tetangga, sedangkan di sini kan hanya 1, berarti 0 plus 1 sama dengan 1, yang berarti 3H ini tidak mempunyai tetangga. Dan kemungkinan di sini adalah CH3, karena integrasinya tadi kan dianya 3H kan, berarti kemungkinan di sini adalah CH3. Selanjutnya itu adalah 1H, di mana 1H ini memiliki 7 puncak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang berarti dia memiliki tetangga 6. Berarti kan 6 plus 1 sama dengan 7. Ini 7 puncaknya dan 6 ini adalah tetangganya. Nah, kemungkinan ini kan adalah 1H ya. Berarti itu kan kemungkinan adalah dianya CH. Benar? Nah, karena di situ kemungkinan dianya CH dan dianya tadi itu mempunyai 6 tetangga, maka kemungkinan bentuk strukturnya itu akan seperti ini. Mana dia yang akan CH3, C, di sini H, dan di sini CH3 ya. Sehingga kemungkinan struktur yang terbentuk adalah seperti ini ya. Dimana yang 6H ini tadi itu kan mempunyai satu tetangga nih. Dia kan ada 2, kemungkinan CH3 dan satu tetangganya itu adalah ini. Dan yang 1H ini tadi itu kan mempunyai 6 tetangga. Ini hanya ada 3, di sini ada 3, berarti ada 6 ya hanya. Dan yang ini tadi CH3-nya ini tidak mempunyai tetangga karena dianya tadi satu puncak atau singlet. Tadi kan pada awal tadi kan kita kan sudah bahas kalau misalnya dia ikatan rangkapnya ada 1 lalu ada oksigen, itu kemungkinan kan ada 2, aldehid atau keton. Dan untuk C5H10O ini didapatkan gugus fungsinya itu adalah keton. Nah, dapat dilihat juga di sini, ini ada IR ya, bilangan IR ya, dimana itu 1716 cm/-1, dimana pada kisaran ini, pada kisaran bilangan ini, itu tuh kan adalah di kuadran 2 atau rangkap 2 ya, dan kemungkinan itu adalah C rangkap O, dimana di sini sudah ada C rangkap O. Ini sebenarnya gambarnya itu tuh C, di sini ada H, di sini ada CH3, di sini ada CH3, dan sini ada C, O, dan CH3. Dimana yang ini tadi itu termasuk daerah deshielding sini atau terlindungi. Shielding di sini, maaf ya, di sini shielding atau terlindungi, dan di sini deshielding. Nah, jadi kita dapat buat dulu strukturnya seperti ini. Deshielding berarti dia ada di sebelah kanan. Strukturnya kita gambar. Kemudian ini adalah CH atau singletnya tadi, ini kan agak di tengah-tengah ya, tengah-tengah sini antara shielding dan deshielding.
Tetapi dianya agak di shielding. Nah, untuk yang CH ini tadi, dianya itu di shielding. Nah, dianya di shielding itu karena dianya tadi tuh mereka ini kan berikatan dengan karbon yang berikatan dengan O. Makanya mereka ini ke arah di shielding.